Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-8 sampai 17. Yakobus 4 ayat 8 sampai 17. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yakobus 4 ayat 14-15. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Judul renungan kita hari ini adalah membuat rencana hidup kita. Ditulis oleh Naomi Irmadiana, sahabat suara kasih. Dalam hidup ini kita diajar untuk membuat rencana untuk 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan masih banyak lagi. Menikah pun perlu rencana. Dengan siapa, kapan, memakai adat atau tidak, biayanya dari mana, dan lain-lain. Sekolah anak juga perlu rencana. Maka dari itu ada yang dinamakan tabungan pendidikan. Ada juga tabungan kecelakaan,
bahkan tabungan untuk kondisi yang tidak terduga. Namun beberapa orang pasti berpikir, mengapa capek-capek membuat rencana? Toh Tuhan adalah pemegang segalanya, jadi sehebat apapun rencana manusia, akan mudah gugur dengan kehendak Tuhan, jadi lebih baik mengalir saja, ikuti kehendak Tuhan. Lantas sebenarnya kita ini harus berencana atau ikut kehendak Tuhan? Ayat hari ini memperlihatkan orang yang sangat detail dalam merencanakan. Dia tahu kapan pergi, tahu mau kemana, berapa lama tinggal dan sudah tahu mau usaha apa. Bahkan hebatnya dia juga yakin akan dapat untung. Artinya semua sudah dia pikirkan dan punya keyakinan yang besar. Namun ayat selanjutnya menjelaskan bahwa perbuatan seperti itu adalah kesombongan. Jangankan untuk hari esok, untuk 1 detik ke depan saja manusia tidak tahu. Harusnya kita selalu berpikir jika Tuhan menghendaki, artinya kita selalu membuka ruang, bahwa semua rencana kita selalu diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Ini juga menjawab apakah harus berencana atau ikut kehendak Tuhan saja. Sahabat Suara Kasih, manusia tetap harus berencana. Karena jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik dan merencanakan kehidupan, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Kita juga harus membuka diri, agar Tuhan memimpin rencana kita. Dengan mengerti ini, kita akan lebih tenang. Marilah kita renungkan, kita memang harus memiliki rencana, tapi jika tidak tercapai, mungkin Tuhan punya rencana lain yang lebih baik untuk kita. Mari mulai hidup kita dengan serius, merencanakannya, mendoakannya, dan menjalaninya dengan serius. Karena Allah juga serius untuk hidup kita, sampai Dia rela mati untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa,
Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.